Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Jamal Siar dan sedapat-nya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra Jamal Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus? Alhamdulillah baik nih, sehat. Alhamdulillah. Udah berapa lama kita nggak ketemu Gus? Kayaknya 3 periode nih. Udah gak caleg. Ya udah, kalau gitu buat mitra Jamal Siar silakan nih ya, yang mau ikutan bergabung boleh sekali lagi di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Baik, tema kita apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Perbuatan Halal yang Dibenci Allah. Iya, baik, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur. Segala doanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan selepas mengikuti pengajian ini banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Acong. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan semoga Allah semogakan duitnya banyak. Amin. Amin ya Allah. amin. Sampai ada panjangannya lagi. Banyak doang, ujungnya orang ada. Efek ini, kok. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan dari kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Perbuatan Halal yang Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal adanya talak dalam hubungan pernikahan. Istilah tersebut kerap dijumpai manakala terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Mengutip buku Hadis Ahkam, Perkawinan, Nafkah, Wa'iyat, dan Peradilan oleh Jamaluddin, talak berasal dari kata atlaqa yuqliqu itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Pengertiannya, talak menurut fikih, pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu, talak termasuk perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abghadul halali ilallahi talaq. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut turut diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia mengatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan dalam tafsir Munir, meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetap hal itu harus dihindari, kecuali sudah mencapai kondisi darurat atau hajat. Meskipun talak adalah hal yang boleh dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika adanya sesuatu hal yang mencapai tingkatan darurat atau hajat.
harus dilakukan secara terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus, serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal. Hukum talak dalam buku Hadis Ahkam, perkawinan, nafkah, wa'iyat, dan peradilan dikatakan mengenai hukum yang yaitu talak yang terdapat perbedaan pandangan. Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah mubah dengan mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu. Jadi iddah itu setelah perceraian hitungannya yaitu 3 bulan 10 hari atau terhitung 3 kali haid. Dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istrimu. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari kecuali ada penyebab yang mengharuskan. Dalil yang dijadikan landasan adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak. Talak berarti tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pernikahan merupakan suatu nikmat darinya. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki mengemukakan hukum talak yaitu jaiz atau boleh, tetapi lebih baik dihindari. Lafaz talak dalam Islam dalam fikih sunnah wanita oleh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim. Ada 2 jenis talak berdasarkan model kalimat. Lafaz yang diucapkan jelas atau terang-terangan, yang termasuk lafaz jelas adalah yang bisa dipahami langsung makna talaknya saat diucapkan tanpa adanya makna lain. Semisal pada ucapan suami kepada istrinya seperti engkau diceraikan, aku telah menceraikanmu, atau engkau telah aku ceraikan. Jika kata-kata tersebut diucapkan suami kepada istrinya, maka jatuhlah talaknya, baik diniatkan maupun tidak dalam keadaan bercanda ataupun serius. Pada lafaz itu terkandung makna talak dan arti lainnya. Bila kata kiasan yang diucapkan suami kepada istrinya, maka ada 2 kemungkinan. Jika suami meniatkan cerai, maka talaknya telah jatuh. Dan bila ia tidak berniat, maka talak tidak berlaku. Ucapan talak kiasan seperti aku telah melepaskanmu, engkau telah dilepaskan, aku telah berpisah darimu, engkau dipisahkan, pergilah kepada keluargamu. Ini adalah contoh dari bahasa kiasan. Apabila dalam hatinya tidak bermaksud untuk mentalak, maka tidak menjadi talak. Apabila bermaksud, maka sudah menjadi talak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Jaman Siar, bagi mitra yang ingin bertanya nanti bisa kita bergabung di nomor 0813 kali 86.003 ya. Tapi sebelum itu nih, buat mitra Jaman Siar pecinta kopi di Bekasi, udah siap ditubruk sama Top Coffee susu gula aren tubruk. Jadi siap-siap ya mitra, karena tim Top Coffee bakalan nubruk perumahan dan juga pasar di kota Bekasi. Banyak banget nih keseruan di event Top Coffee susu gula aren tubruk, salah satunya tubruk suragen. Keseruan kopi tubruk, susu dan gula aren ya. Catat tanggalnya mitra Jaman Siar,
Tubruk Sugaren bakalan datang di pasar mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Januari 2024. Pasar Baru Bekasi, Pasar Setu, Pasar Tarumajaya, Pasar Seroja, dan Pasar Kranji. Nah, mitra bisa ikutan shopping race, terus juga ada games dan banyak banget hadiah yang menunggu mitra. Nah, buat yang ada di perumahan, siapin top coffee susu gula aren tubruk di rumah mitra pastinya. Siapa tahu aja mitra yang beruntung kena sidak dan dapat hadiah. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan, mitra wajib hadir di Big Bang Top Coffee susu gula aren Tubruk Sugaren ya. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 mulai jam 6 pagi di Stadion Patriot Bekasi bakalan ada meet and greet dengan Krisdiana Baharudin, brand ambassador Top Coffee Mitra. Dan selain itu Mitra juga bisa ikut senam aerobik, nikmati juga live band sambil ngopi bareng, ikutan games dan juga bisa dapat door prize. Makanya pastiin mitra datang ke event Tubruk Sugaren dari Top Coffee, susu gula aren tubruk, persembahan dari Wings Food. Iya, balik lagi mitra ya. Kita masih di segmen pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Lanjut ya Gus ya, ini udah ada pertanyaan. Ini yang masuk sudah ada, wah penyanyi dangdut nih Gus, sih. Oh iya. Assalamualaikum Umi Elvi. Dia mau nanya nih Gus, Siap. amalan sesudah sholat maghrib dan atau isya ya. Mohon jawabannya Gus. Oh baik. Amalan biasa yang saya baca kalau habis sholat maghrib atau isya, bahkan sama setiap sholat fardu yang lain juga sama, yaitu yang pertama istighfar, terus yang kedua zikiran yang lainnya, contoh Allahumma antas salam wa minkas salam, sehingga ditambahkan tasbih subhanallah itu 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan karena ini saya jawab apa yang saya lakukan, dan saya habis itu membaca Asmaul Husna yang nama-nama Allah, asma-asma Allah sebanyak 99. Alhamdulillah kalau saya membaca ada doanya khusus untuk Asmaul Husna. Tapi untuk Bunda Elvi tadi. Suka sih. Oh, iya. Kirain ini Bunda Umi Elvi yang bertanya. Jadi kalau Bunda Sukaisi, Ibu Sukaisi, Mpok Sukaisi, jadi cukup sampai Asmaul Husna saja. Habis itu barulah ditutup dengan doa yang kita bisa. Begitu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya TKW di Taiwan. Terus saya bangun rumah di tanah suamiku yang udah dikasih bapaknya. Tapi suratnya belum balik nama, masih nama orang tua suami saya. Terus suami saya meninggal. Dia masih ada ibunya, bapaknya juga sudah meninggal dan sekarang rumahnya dikuasai ibunya yang sedangkan aku kan masih di Taiwan nih. Aku punya anak satu, usianya 20 tahun dia bilang. Kalau rumah itu diambil ibunya sedangkan saya yang bangun, saya harus bagaimana Gus? Oke. Jadi menurut saya seperti ini, kan bicara biaya untuk pembangunan rumah atau bangunannya pasti kan ada tuh, pasti ada data untuk kapan ditransfernya dan untuk apanya, kan begitu. Mungkin kalau sampai ada bukti chat ataupun yang lain itu lebih bagus. Pertama begitu. Yang kedua, kalau berbicara jawaban dari saya, kalau orang tua seperti itu tidak aneh ya di zaman sekarang. Jangankan orang tua, manusia itu kalau orang udah dienakin nggak punya pikiran gitu. Maka pertama minta pertolongan sama Allah, yang kedua bukti-bukti daripada bantuan ataupun transferan ataupun anggaran untuk bangun rumah itu harus diperjuangkan, harus ada. Yang ketiga minta pertolongan daripada orang yang paham hukum itu. Jadi setidaknya bukan merampas daripada itu semua ya. Intinya kan ini kan ngebangun rumah di kampung suami dan bahasa berarti kan ini sama-sama, tapi namanya tuh masih nama orang tua suaminya, orang tua suaminya itu belum balik nama, salah dari awalnya begitu. Iya. Makanya kalau bisa, kalau pengen apapun kita dari awal kita dantain dulu,
Misalkan ada suami istri mau bangun rumah di atas, di mana nih, untuk apa bangunnya? Apakah untuk ngebantu cakepin doang? Apakah memang menjadi hak milik, kan begitu nih? Kalau memang bantu hak cakep, bantuin doang, itu nggak ada masalah ya, kita udah tahu dari awal. Tapi kalau kita taunya hak milik, ternyata nantinya di lebak bulusin gitu kan, di akal bulusin, ternyata kita kecewa. Maka penting sekali dari awal untuk introspeksi untuk kita semua, bertindak itu diawali dengan apa ya, niat yang baik. Maksudnya lihat dulu buat mau ngapain nih, jangan jalan aja OTW aja, jangan ya. Terus kalau saya menambahkan, maka tadi kita konsultasi dengan pak yang paham hukum, karena biar anaknya pun mendapatkan daripada hasil atau jeripayah orang tuanya begitu. Iya. Baik, selanjutnya ada dari Lia di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kadang hati ini tuh sangat sulit menghilangkan rasa benci itu Gus, karena udah terlanjur sakit hati. Bagaimana supaya saya bisa ikhlas? Baik, ikhlas. Jadi belum lama saya ngaji sama guru saya nih. Ikhlas dan mukhlas itu berbeda. Kalau ikhlas itu masih ngarep nih, ternyata. Nah, mukhlas itu nggak ngarep. Maaf ya, ini contoh aja. Seperti kita buang hajat. Nggak mungkin kita periksa, nggak mungkin kita ngecek lagi, nggak mungkin. Itu mukhlas. Tapi kalau kita masih ngecek, masih maksudnya masih ada misalnya gini, ini duit buat mami ya, tapi mami ya ada tapinya, itu masih ikhlas, belum mukhlas. Jadi kalau berbicaranya benci sama orang masih susah banget nih. Waktu itu pernah saya gambarkan, ketika kita benci sama seorang, bukan berarti kita memutus silaturahim, kita hindar dulu. Menghindarnya salah satunya apa? Mungkin kontaknya kita jangan diblok, cukup jangan kita perhatikan apa kontaknya, atau kita hapus aja nama kontak, tapi jangan diblok ya. Kalau dihapus, mungkin dia masih bisa WA kita atau dan lain sebagainya, dan dia tidak tersinggung. Kalau diblok atau diblokir, mungkin dia tahu nanti pas lagi WA kita, wah enggak kekirim, berarti diblok. Terus yang kedua, sibukkan diri kita, bahasanya move on-nya itu dengan hal-hal yang positif. Satu, ini saya menjawabnya dengan jawaban umum saja. Jadi ketika dikecewakan sama teman, maka kita harus mencari obatnya dengan teman juga. Dan yang kedua, kalau mau pengen lebih mudah dan gampang, simple sih ini. Ngurangin ngobrolin tentang masa lalu sama dia. Begitu. Dan paling terpenting, jangan lupa kita harus menyadari bahwa nggak ada bagusnya kita benci lama-lama sama orang. Yang ada, pernah saya katakan, kita terlalu fokus dengan hidup orang dan kita kurang fokus dengan hidup kita. Itu begitu. Jangan terlalu fokus dengan hidup orang. Udah, pasti ada jalan keluarnya. Minimal kita menghindar dulu, bukan memutus silaturahim. Kita menghindar dulu. Dari itu kita ngobrolin yang lain tanpa obrolan yang membuat kita kesinggung gitu. Ya, berarti Pak Mukhlas lagi buang hajat. Benar, Pak Mukhlas. Ya, Pak Mukhlas itu dia kalau udah bantu nggak pakai ini, nggak pakai cek, nggak pakai ngarep lagi gitu ya. Nggak pakai. Kalau ikhlas masih ngarep. Maafin ya Pak Ikhlas. Ya, selanjutnya ada dari Ibu Sunartini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya zikir suka pakai tasbih, tapi ada yang bilang lebih baik pakai jari. Gimana Gus? Jadi gini, dua-duanya bagus. Jadi kalau pakai jari, maaf nih, di situ kita kadang-kadang lengot. Namanya orang ini tadi yang serat yang mana kita pegang gitu kan, jari yang mana kita pegang kan, kita terasa. Tapi kalau tasbih luar biasa, kita puter, selagi itu putarannya tidak lepas, masih tahu kita akan menghadapi ke depan. Maksudnya hitungan berlanjut terus. Kalau bahasa saya, sempatkan dimanapun membawa tasbih.